Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Judul yang disodorkan kepada saya untuk kesempatan hari ini dengan judul Aku Ingin Selalu Bersamamu. Bila kita menilik hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini terdapat di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bunyi hadis tersebut, qala anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anis sa'ah. Sungguh ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, laki-laki itu bertanya, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mata as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'dadta laha, wa ma a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan saat terjadinya hari kiamat?
Jawaban Nabi SAW kepada orang yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tidak dijawab kiamat itu akan terjadi pada waktu ini, waktu itu, tidak. Tapi Nabi SAW balik bertanya kepada orang yang bertanya tentang hari kiamat. Nabi SAW balik bertanya, wa ma a'dadta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, maka jawab laki-laki tersebut, la syai'a, tidak ada sesuatu pun yang telah dipersiapkan. Tidak ada persiapan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat. Illa, kecuali anni uhibbullaha wa rasulahu, kecuali sungguh saya ini uhibbullah wa rasulahu, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Jadi ketika ditanya apa yang telah engkau siapkan, jawab laki-laki itu, tidak ada yang telah dipersiapkan kecuali saya ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mendapatkan jawaban dari laki-laki tersebut seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, fama farina bi syai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, maka tiadalah sesuatu yang menggembirakan kami kecuali yang menggembirakan kami itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan apa? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, dan sungguh saya ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai sahabat Umar, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap, kata Anas bin Malik, saya mengharapkan saya bisa bersama mereka bihubbi iyahum, disebabkan kecintaan saya kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, meskipun amal saya itu tidak seperti amal mereka, perbuatan saya ini tidak seperti perbuatan yang telah mereka lakukan. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita mendapatkan gambaran bahwasannya seseorang yang ingin bersamanya, bila ada seseorang yang ingin selalu bersamanya, maka seseorang ini harus mencintai saudaranya tersebut. Sebagaimana Anas bin Malik ingin bersama Nabi SAW dimanapun, bahkan di akhirat nanti, ingin selalu bersama Nabi SAW, ingin selalu bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ingin selalu bersama Umar radhiyallahu anhu,
ingin bersama orang-orang yang memiliki keutamaan. Maka Anas bin Malik menyatakan, fa ana uhibbu, maka saya ini mencintai. Mencintai siapa? Mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Dengan harapan kelak bersama Nabi dan para sahabat utama. Jadi kalau aku ingin selalu bersamamu, maka tumbuhkanlah cinta. Tumbuhkanlah cinta pada diri saya dan tentunya dirimu. Uhibbu fillah, aku mencintai, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, seseorang mencintai satu kaum, sementara orang tersebut belum pernah berjumpa dengan mereka, dengan kaum tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai, yang ia sayangi. Karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan cintanya kepada Nabi, menyebutkan cintanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengungkapkan cintanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan satu harapan bahwasanya kelak dirinya bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dirinya bisa bersama sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka jika kita ingin selalu bersama, tumbuhkanlah cinta. Tumbuhkanlah saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menumbuhkan cinta sehingga kemudian ia bisa berharap bisa bersama dengan orang tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan cara bagaimana seseorang itu bisa tumbuh rasa kasih sayangnya, tumbuh rasa cintanya, dengan harapan ia bisa bersama selalu dengan dirinya. Hadits dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman, artinya sempurna keimanannya, hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in
idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian mengerjakannya, maka akan tumbuh pada diri kalian tahabbtum, saling mencintai di antara kalian. Apa itu? Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini salah satu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar seseorang saling mencintai karenanya, karena Allah. Maka untuk menumbuhkan cinta tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing, yaitu agar menebarkan salam. Menebarkan salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau ya, kalimat yang seperti itu. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, dan seterusnya. Ini upaya untuk menumbuhkan cinta. Upaya yang lainnya, sebagaimana disebutkan tahabbu, saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Ini pun merupakan cara untuk menumbuhkan kasih sayang di antara sesama saudara muslim, saudara yang beriman. Maka kita akan dapati banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk saling berkasih sayang, untuk saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu kita bisa berharap bahwasannya jalinan yang telah terbentuk ini bisa terus berlanjut hingga hari kiamat nanti, hingga kehidupan akhirat nanti. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menukilkan hadis yang berbunyi, wala yuhibbu rajulun qauman illa husyira ma'ahum. Tidaklah seseorang mencintai satu kaum kecuali akan dikumpulkan bersama kaum tersebut, akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Inilah prinsip saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah prinsip yang sangat mendasar bila kita menginginkan kehidupan yang selalu bersama. Tanpa adanya saling mencintai karena Allah, maka tidak akan ada ikatan ukhuwah, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, untuk mewujudkan persaudaraan tersebut,
dasar terbentuknya ukhuwah itu adalah adanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa didukung dengan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ukhuwah itu tidak akan bisa terbentuk. Dan niscaya kebersamaan itu tidak akan bisa ada karena tidak didasari oleh saling mencintai. Ini prinsip yang paling dasar, menumbuhkan rasa cinta karena Allah pada masing-masing diri kita. Caranya bagaimana? Caranya tadi, di antaranya diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW dengan apa? Menebarkan salam. Arti salam itu sendiri sudah merupakan doa. Ketika kita menebarkan salam, itu sudah mendoakan kepada orang yang kita sampaikan salam tersebut. Assalamualaikum, kesejahteraan bagi kalian. Dijawab waalaikumsalam, dan kesejahteraan pula bagi kalian. Saling mendoakan. Ketika kita saling mengucapkan salam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberkahi pertemuan dengan dimulai dengan diucapkan salam, doa, saling mendoakan satu dengan lainnya. Dan apalagi doanya disambung warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pula rahmat Allah dan keberkahan ada ataupun diberikan kepadanya. Ini adalah bentuk ucapan doa yang sedemikian agung. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan seperti ini. Tidak ada. Tidak ada. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu menebarkan salam kepada orang yang tidak mengenal pun, tidak kenal dengan kita. Nabi SAW menganjurkan untuk memberi salam, karena di balik salam ini ada keberkahan. Di antara berkahnya adalah tumbuhnya rasa cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya pergi ke luar negeri, yang di sana penduduknya bukan muslim, kemudian tiba-tiba ada orang mengucapkan Assalamualaikum, waalaikumsalam, muslim dia, senang sekali kita. Itu akan tumbuh rasa pada diri kita, itu rasa mencintai dia. Oh, dia muslim. Ini hikmah menebarkan salam. Karenanya ketika kita menebarkan salam, kemudian orang itu tidak membalas, jangan lantas kita berhenti untuk menebarkan salam. Misalnya ada orang yang sering kita jumpai, kita berikan salam, orang itu tidak menjawab. Esok lusa ketemu lagi, kita sampaikan juga salam, Assalamualaikum, orangnya tidak menjawab. Bertemu lagi di lain kali, kita sampaikan Assalamualaikum, orangnya tidak menjawab. Apa yang kita lakukan setelah itu? Hah? Apa yang kita lakukan setelah itu? Diberi salam, orangnya nggak pernah jawab. Apa yang kita lakukan? Hah? Kenapa? Diberi makanan.
Sudah diberi salam, tidak mau menjawab. Kita jangan kemudian mengatakan percuma diberi salam juga, udah besok nggak usah diberi salam lagi. Begitu? Tidak. Kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan dia, artinya tidak memberi salam lagi, kan dia diberi salam tidak mau jawab. Kemudian kita tidak memberi salam lagi, berarti kita sama dengan dia. Sama kita dengan dia. Dia tidak mau memberi salam, berarti kita juga tidak mau memberi salam. Sama tidak? Sama. Mana lebih jelek? Orang itu atau kita? Na'udzubillah. Yang tidak mau memberi salam lagi itu yang lebih jelek. Kenapa? Karena dia faham memberi salam itu adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberi salam itu adalah merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para ulama, oleh kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Kemudian kita tidak mau memberi salam lagi, berarti kita termasuk orang yang mematikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti keadaan orang yang tidak mau memberi salam ini lebih jelek daripada orang yang tidak mau menjawab salam. Karenanya kalau tidak dijawab salam, biarkan saja. Terus saja salam, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Adapun dia tidak menjawab salam, ya, tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berhenti memberi salam, pertanggungan jawab kita di hadapan Allah. Kamu sudah mengerti agama, kok malah tidak memberi salam, kok malah tidak menghidupkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Itu adalah salah satu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh cinta di antara kita. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saling memberi. Demikian juga saling memberi. Maka niscaya dengan saling memberi itu tahabbu, akan menumbuhkan saling mencintai. Ini yang kita perlu perhatian, bahwasannya ketika seseorang ingin selalu bersamanya, maka tumbuhkanlah cinta di antara orang-orang tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Dan ketika kita berusaha untuk menumbuhkan cinta tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha untuk menumbuhkan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang yang saling mencintai karena Allah, ia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari itu tidak ada naungan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah naungan ketika hari akhirat itu dijumpai oleh manusia.
ketika hari kiamat itu tiba, keadaan manusia yang satu dengan lainnya tidak mau memperhatikan, yang ia perhatikan adalah dirinya. Apakah ia akan selamat ataukah ia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Masing-masing hanya memperhatikan keadaan dirinya. Pada saat itulah ada sekelompok orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bijalali, al yawma udhilluhum fi dhilli yawman la dhilla illa dhilli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Mana orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al yauma, yang pada hari itu, udhilluhum, aku akan menaungi mereka, fi dhilli, dalam naunganku, yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada naungan, illa dhilli, kecuali naunganku saja. Ketika manusia dalam keadaan yang serba mengkhawatirkan keadaan dirinya, pada hari itu akan ada naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam riwayat lain disebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa dzakara minhum wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 golongan tersebut, satu diantaranya disebutkan, warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Istama'a alaih, mereka bertemu, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar ukhuwah. Ini dasar bagi terbentuknya persaudaraan. Dan ini pula yang kelak menjadi sebab seseorang akan dikumpulkan, akan bersama dengan orang yang ia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang yang dia mencintai karena Allah, maka dalam perilakunya pun akan didorong oleh rasa cinta tersebut. Ketika ia mencintai saudaranya karena Allah, maka sikap, ucapan, perbuatan itu akan terbentuk untuk kemudian sangat senang bila bertemu dengan yang ia cintai karena Allah.
merasa gembira apabila bertemu, dan merasa ada rasa rindu apabila lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, ada rasa keinginan kapan kita bisa berjumpa. Itu orang yang di dalam hatinya tumbuh perasaan cinta karena Allah. Masa pandemi yang hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih, sehingga kemudian satu dengan lainnya tidak bisa bertemu, itu menjadikan rasa rindu itu begitu menggebu-gebu. Kapan ya kita ketemu? Kapan ya kita ketemu? Itu karena apa? Karena perasaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang paling mendasar. Ya, karena adanya kecintaan yang didasari dengan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemunya itu, ingin berkunjung satu dengan lain, ingin bertemu, bukan karena ingin mengharapkan apa-apa. Ingin berkunjung, ingin supaya bisa bertemu, bukan karena dia orang kaya, nanti enak pulang dari sana dapat ini, dapat itu, bukan. Hanya karena rasa rindu, rasa ingin bertemu, didorong oleh rasa cinta karena Allah, sehingga ia ingin bertemu dengan saudaranya. Saudara fillah, akhi fillah, saudaraku karena Allah. Itu ada dorongan tersebut tidak bisa diungkapkan. Maka walaupun jaraknya jauh, harus mengeluarkan biaya, tapi karena dorongan cinta karena Allah, semua itu tidak ada artinya. Jarak jauh, rasanya dekat. Biayanya mahal, murah. Kenapa? Karena didorong oleh rasa cinta. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang seperti inilah yang akan membuahkan keutamaan bagi orang yang kemudian ingin bertemu, ya, ingin melepaskan rindu karena didorong oleh rasa cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya? Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Fa'arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih malakan. Kemudian ketika laki-laki ini sedang menempuh perjalanan untuk menjumpai saudaranya karena Allah, kemudian Allah mengutus malaikat kepada laki-laki tersebut. Falamma ata alaihi qala aina turid. Maka ketika malaikat itu bertemu dengan laki-laki tersebut, mendatangi laki-laki tersebut, kemudian malaikat bertanya, aina turidu? Hendak kemana engkau? Apa yang engkau inginkan dari perjalananmu ini? Qala, maka laki-laki itu menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya hanya ingin menjumpai saudaraku yang ada di kampung ini. Qala, maka malaikat itu
malaikat itu bertanya lagi kepada laki-laki ini, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaiha? Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Apakah engkau mengunjungi saudaramu itu dengan maksud supaya engkau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi dirimu? Intinya apa? Apakah engkau berkunjung ke saudaramu itu untuk mendapatkan sesuatu? Qala, maka jawab laki-laki ini, la, tidak sama sekali. Tidak untuk mendapatkan sesuatu pun dari saudaraku itu, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya mengunjungi saudaraku tersebut tidak ada lain, hanya lantaran ahbabtuhu fillah, karena saya mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengunjungi dia, mengunjungi saudaraku itu, saudara fillah, saudara karena Allah, bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tetapi saya mengunjungi dia semata-mata karena saya cinta kepada dia, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka malaikat menyatakan kepada laki-laki ini, fa inni rasulullahi ilaika. Sesungguhnya saya ini, kata malaikat, diutus oleh Allah kepada engkau. Untuk apa? Untuk menyampaikan qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ya. Untuk menyampaikan bi annallaha qad ahabbaka. Menyampaikan berita apa? Ya. Bi annallaha, sesungguhnya Allah qad ahabbaka, sungguh telah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah. Luar biasa. Melakukan kunjungan, ziarah ke saudaranya, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sekandung, saudara senasab, tidak ada. Tetapi ia berkunjung kepada saudaranya, saudara karena Allah, diikat oleh keimanan, diikat oleh akidah yang sama, diikat oleh manhaj yang sama, diikat karena keislamannya. Ia ingin berkunjung kepada saudaranya tersebut dengan tanpa mengharapkan apa-apa, dengan tanpa tendensi apapun. Ia berkunjung, semata-mata berkunjung. Berkunjung karena didorong apa? Ya. Disebutkan dalam hadis ini, inni atau anni ahbabtuhu fillah. Saya mengunjungi dia itu karena saya mencintainya karena Allah. Kalau ada orang berkunjung ke juragan herbal, mungkin, ini yang dikunjungi kok juragan herbal terus. Ini mesti nih ada apa-apanya. Kalau orang berkunjung ke orang kaya, mungkin nih ada sesuatunya. Atau ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau orang-orang yang dicalonkan jadi caleg berkunjung ke satu masyarakat, ini mungkin ada apa-apanya, kan begitu. Bukan kunjungan yang seperti itu, bukan ziarah yang seperti itu, tetapi
orang mengunjungi saudaranya itu hanya karena ia mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun ia selesai berkunjung dari tempat saudaranya tidak mendapatkan apa-apa, tapi yakinlah kunjungannya tersebut kunjungan yang membawa cinta, yang membuahkan cinta dan kasih sayang Allah kepada orang yang mau berziarah kepada saudaranya tersebut. Jadi kalau kita berkunjung, niatkan lillah, karena Allah. Berkunjung ke saudaranya, niatkan lillah, karena Allah. Bukan untuk kemudian memanfaatkan saudaranya, memanfaatkan apa yang ada pada saudaranya. Bukan demikian. Karena seseorang yang berkunjung ke saudaranya dengan niat karena Allah, niat karena ia mencintai saudaranya itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai dirinya sebagaimana dirinya mencintai orang yang ia kunjungi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita mendapati bahwasannya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sekarang bersaudaranya wujudnya dalam bentuk apa? Untuk mewujudkan bersaudara itu kan ada bentuk-bentuknya. Apa bukti bersaudaranya itu apa? Nah, maka dijelaskan di dalam hadis ini, bukti bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara, di antaranya buktinya apa? Kalau ia berkunjung kepada saudaranya, ia berkunjung karena didasari oleh rasa cinta dia kepada saudaranya tersebut. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mukmin yang bersaudara. Kemudian seseorang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan melakukan sesuatu yang didorong oleh rasa cintanya. Apa itu? Ia akan ringan dalam menolong. Ia akan peduli kepada saudaranya tersebut. Kalau saudaranya sakit, ia akan segera untuk menjenguknya. Bahkan ia ikut merasakan sakit juga. Karena orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu seperti tubuh yang satu, kal jasadin wahid, seperti jasad tubuh yang satu. Yang sakit giginya, yang lain ikut merasakan sakit. Yang sakit giginya, matanya nggak bisa terpejam untuk tidur. Yang giginya sakit, lidahnya ikut merasakan tidak enak, walaupun makanan yang asup atau makanan yang dimakan tersebut enak sekali, tapi karena giginya sakit, makanan itu terasa tidak enak. Itu pengibaratan persaudaraan karena Allah itu seperti itu. Ada saudaranya yang sakit, kita ikut merasakan kasihan.
Sehingga kita kemudian menjenguk, kemudian kita mendoakan. Ada saudaranya yang kemudian ditimpa musibah. Ayahnya meninggal dunia, kita jadi empati, ikut merasakan kesedihan. Kasihan anak yatim dan seterusnya. Ini adalah wujud sebagai bentuk rasa ukhuwah, rasa bersaudara. Itu seperti itu. Kalau ada kita mengatakan sesama orang yang beriman itu bersaudara, tapi kemudian dia sakit, cuek juga, tidak peduli. Dia kesusahan, tidak mau juga menolong. Dia dalam keadaan sakit, tidak juga ditengok. Nah, ini namanya persaudaraan model apa? Katanya aku ingin selalu bersamamu. Ma'hadnya dalam keadaan perlu bantuan, tidak peduli. Lah katanya aku ingin selalu bersamamu. Yang lain-lain kerja bakti, lah si fulan kok enak-enakan saja. Tidak peduli. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, ukhuwah itu harus dibuktikan dalam bentuk amalan-amalan. Kalau ia bisa seiring, sekata, ia senantiasa bisa mengayomi, bisa ikut berpartisipasi, maka bolehlah kita katakan, aku ingin selalu bersamamu. Kalau ia mengatakan aku ingin selalu bersamamu, pondok kerja bakti, dia enak-enak nongkrong di rumah, tidur-tiduran di rumah, bermalas-malasan di rumah. Dikatakan aku ingin selalu bersamamu. Ada yang sakit, dia tidak peduli. Aku ingin selalu bersamamu. Ada yang kesusahan, tutup mata. Kalau begitu apa artinya aku ingin selalu bersamamu? Gombal yang seperti ini. Ini gombal namanya. Seperti orang mengatakan aku cinta padamu, tapi tidak membuktikan cintanya itu. Tidak membuktikan bahwasanya dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia diminta pertolongan yang sebenarnya dia mampu untuk menolong, tapi ia tidak peduli. Itu namanya bukan ciri bahwasanya persaudaraan itu adalah orang yang beriman itu adalah sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraannya masih hanya dalam batas apa? Batas kata-kata saja. Hanya jargon saja. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan dalam sebuah peperangan ada 3 tentara muslim yang terluka. Ketika satu orang yang terluka ini kehausan, minta minum. Ia mengerang kesakitan, minum air, alma.
kemudian pakai apa? Gerabah itu, pakai apa namanya? Ya, bawa air minum ke dia, ke yang terluka. Ketika yang terluka ini mau meminum, dia mendengar ada orang mengerang, kesakitan dan ingin minum. Akhirnya air yang akan dia minum itu dia minta untuk serahkan ke yang saudaranya yang terluka itu. Saudara fillah, saudara karena Allah, berikan kepada dia. Dia belum minum ini. Belum setetes pun air, ia teguk. Belum setetes pun. Dia berikan air itu kepada yang mengerang ini. Kesakitan, minta minum. Kemudian dibawa ke orang yang kedua. Ketika orang yang kedua ini mau minum, mendengar lagi ada orang yang mengerang kesakitan dan minta minum. Akhirnya orang yang kedua ini belum setetes pun air masuk ke tenggorokannya, dia minta serahkan ke sana. Ketika air itu dibawa ke sana, ternyata yang minta air yang ketiga ini meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Akhirnya air itu dibawa ke yang pertama tadi, yang minta minum pertama, dibawa ke sana. Ternyata yang pertama sudah meninggal dunia. Dibawa yang kedua. Air itu dibawa kepada yang kedua. Yang kedua ini meninggal dunia. Air itu masih utuh. Artinya apa? Artinya satu dengan lainnya lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya. Padahal dirinya sendiri membutuhkan. Butuh dirinya. Butuh air. Tapi begitu ada orang lain yang lebih memerlukan, dia berikan air itu. Qadar Allah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ketiga prajurit muslim ini meninggal dunia. Dan ketiga-tiganya belum pernah mencicipi setetes air pun di tenggorokannya. Artinya apa? Lebih mengutamakan orang lain. Itu namanya ukhuwah. Itu namanya persaudaraan. Itu namanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ada lagi dikisahkan pada zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Di dapurnya Nabi SAW tidak ada makanan untuk dimasak. Tidak ada makanan. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang malam ini bisa menjamu tamu saya? Siapa di antara kalian yang bisa memberi jamuan makan untuk tamu saya? Salah seorang sahabat acungkan tangan, saya ya Rasulullah, saya. Akhirnya tamu itu diserahkan kepada salah seorang sahabat ini. Sahabat ini kemudian pulang lebih dulu. Sampai di rumah, ia bertemu istrinya, kemudian mengatakan kepada istrinya, kita akan kedatangan tamu Rasulullah SAW, tamunya Rasulullah SAW. Adakah makanan jamuan untuk makan malam hari ini? Jawab istrinya, ada. Yaitu tinggal sepotong roti. Ya. Sebuah roti, yang roti ini jatah makan anak kita. Sepotong roti ini jatah untuk anaknya. Kalau begitu anak kita tidurkan. Tinggal sepotong roti ini. Dan nanti kalau tamu itu datang, matikan lampu. Sehingga tamu ketika makan roti itu tidak melihat kalau tuan rumahnya tidak ikut makan. Matikan lampu. Tamu itu datang, disuguhkan rotinya, dimakan oleh tamunya, dikira tamunya, tuan rumahnya ikut makan juga. Padahal rotinya tinggal satu. Itu pun jatah untuk anaknya. Itu bentuk ukhuwah,
persaudaraan, lebih mengutamakan kepada orang lain dibandingkan dirinya. Zaman sekarang, zamannya individualis, anania, yang penting pikirannya untuk saya saja. Kalau ada roti tinggal satu, udah dimakan sendiri saja. Lah temannya, emang gue pikirin. EGP. Yang sifat ukhuwah itu bukan seperti itu. Maka kita akan dapati bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Islam ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengutamakan orang lain. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli, peka terhadap keadaan lingkungan yang lain. Suatu ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita dengan membawa dua putrinya. Si ibu ini dengan dua putrinya datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Untuk minta makan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumah, dicarinya makanan, ternyata hanya ada 3 butir kurma di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya tinggal 3 butir kurma. Akhirnya yang 3 butir kurma itu diberikan kepada sang ibu yang bawa 2 orang putrinya yang masih kecil. Kemudian oleh si ibu, yang 1 butir diberikan ke putrinya yang 1. Yang 1 butir lagi diberikan ke putrinya yang 1 lagi. Yang 1 butir lagi mau dia makan. Ketika yang 1 butir kurma itu mau dia makan, putrinya minta lagi. Akhirnya dibelah 2. 1 diberikan ke putrinya, 1 diberikan ke putrinya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat kejadian itu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, diceritakan kejadian si ibu dengan 2 putrinya ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia mendapatkan jannah. Si ibu itu mendapatkan jannah. Nah, ini namanya menunjukkan perilaku bahwasannya sebagai seorang muslim selalu ingin memberikan, mengutamakan kebaikan, yang kebaikan itu diberikan kepada yang lain. Nah, orang-orang yang semacam ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya." Wahuqqat ay wajabat, wajib. Mahabbati, mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahuqqat mahabbati, wajib mendapatkan kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lil mutabadzilina fiyya, bagi orang-orang yang mau saling menolong, saling memberi, saling dermawan satu dengan lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini wajib mendapatkan kasih sayang Allah. Allah akan memberikan cintanya disebabkan orang ini saling menolong, saling memberi, saling membantu, yang semua itu didasari karena Allah.
Bukan karena bisnis, bukan karena ingin mengambil keuntungan, bukan karena yang lain-lainnya. Tetapi karena Allah. Ia menolong, ia membantu, ia memberikan sesuatu karena Allah. Wa huqqat mahabbati. Wajib kecintaanku, kasih sayangku diberikan kepada siapa? Lil mutabadzilina fiyya. Jadi kalau kita perhatikan yang diajarkan dalam agama ini akan membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain, tidak egois, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang meringankan seorang mukmin atau yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan, dari satu kesulitan, kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka niscaya Allah akan melepaskan, meringankan orang tersebut satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang meringankan orang-orang yang tengah kesulitan, entah kesulitan terbelenggu hutang atau yang lainnya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan keringanan, akan meringankan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Jadi intinya, siapa yang mau menolong, maka Allah akan menolong dia. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seseorang, membantu seorang hamba, manakala seorang hamba itu selalu membantu saudaranya. Allah akan menolong hamba tersebut selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong orang lain, sebenarnya kita menolong siapa? Kalau kita membantu orang lain, sebenarnya kita membantu siapa? Membantu dirinya sendiri. Kalau kita memberi kebaikan kepada orang lain, sebenarnya kita sedang memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi kembalinya kepada diri kita sendiri sebenarnya. Karena apa yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita beramal, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya menolong supaya nanti dia begini-begini, bukan. Kita menolong karena Allah, kita menolong semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Nah, inilah wujud persaudaraan kita, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ukhuwah fillah, ukhuwah karena Allah ini dibangun di atas cinta karena Allah. Nah, ketika kita saling mencintai, maka dasar cinta itulah yang akan mengantarkan bahwasanya kita akan selalu bersama. Jadi aku ingin selalu bersamamu diwujudkan dengan membangun cinta karena Allah pada masing-masing diri kita.
Kenapa demikian? Karena hadisnya tadi jelas, ya. Hadisnya sangat jelas. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Sampai nanti di akhirat, walaupun kita tidak bertemu dengan orang tersebut. Dan itu dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ingin selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin selalu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ingin selalu bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun amal saya, kata Anas bin Malik, amal saya tidak seberapanya dibandingkan amal mereka. Tapi harapan untuk bisa bersama mereka, harapan itu ada dengan apa? Dengan menyatakan saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Orang yang saling mencintai maka akan dikumpulkan bersama dengan orang yang saling mencintai tersebut. Inilah bekal kita. Kalau kita ingin selalu bersama, maka tumbuhkan kasih sayang, tumbuhkan cinta di antara kita. Bagaimana cara menumbuhkan cinta? Tebarkan salam. Bagaimana menumbuhkan cinta? Saling memberi. Bagaimana menumbuhkan cinta? Saling menolong. Ya. Sehingga dengan itu Allah memberikan keberkahan di dalam interaksi kita, di dalam pergaulan kita, di dalam hubungan kita, di dalam ta'awun kita saling menolong. Allah memberikan keberkahan. Ditumbuhkan pada masing-masing hati kita rasa untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan hari ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, ya, senantiasa memberikan hidayah atau taufik kepada kita, dan senantiasa memberikan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan husnul khatimah kepada kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.